Selamat datang Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkatnya melalui ibadah ini. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara pertama, ditransfer melalui Bank BRI Unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120 0101794753 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Kedua, melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah. Mohon perhatiannya. Perjamuan Kudus reguler. Pada ibadah Minggu tanggal 20 Februari 2022 akan dilayankan perjamuan kudus reguler. Persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada ibadah hari ini Minggu 13 Februari 2022. Mohon perhatiannya. Ibadah dan perayaan HUT ke-16 GKJ Cimahi. Dalam rangka merayakan HUT ke-16 GKJ Cimahi, maka setelah ibadah Minggu tanggal 27 Februari 2022 selesai, akan dilanjutkan acara perayaan HUT tersebut secara online melalui YouTube channel. Panggilan beribadah, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 2, Suci, Suci, Suci.
Pengakuan dosa. Saudara-saudara, saat ini diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 15-16. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Umat diajak untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukanlah kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 39 ayat 1 dan 2. Ku diberi belas kasihan. Sabda kekuatan dari Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 369a ayat 1-2. Ya Yesus, ku berjanji.
Umat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas kasih berkat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Jikalau dalam segala hal Tuhan telah mendampingi, menyertai kami, dan kasih itu kami rasakan, kami diajak ya Allah untuk selalu mengucap syukur dan berbahagia atas kasih kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu tuntun kami juga yang sudah merasakan kasih kebahagiaan yang Tuhan berikan, untuk kami dapat memulihkan, untuk kami dapat berbagi bagi orang lain. Firman-Mu hari ini menuntun dan juga mendampingi kami. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Allah. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan 26. Lukas pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah mempermalukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaan kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah, yang menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar ibu bapak saudara? Ibu bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kita kembali diajak oleh firman Tuhan, dan tema kita berbahagialah orang yang dipulihkan Tuhan. Ya, ungkapan berbahagia dan dipulihkan. Ini sangat menarik kalau kita lihat. Orang yang berbahagia biasanya identik dengan segala sesuatu hal yang terkait dengan kegembiraan, terkait dengan kesuksesan, atau bahkan mungkin terkait dengan sesuatu hal yang secara manusiawi itu menguntungkan di dalam hidup. Maka apa? Berbahagia. Tidak mungkin toh saat kehilangan, saat ada pergumulan, saat sakit gitu ya, berbahagia, sangat bertolak belakang. Akan tetapi justru ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus, hal yang menarik adalah 180 derajat Tuhan Yesus mengajarkan dari bacaan kita. Oleh sebab itu hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu adalah
kaitan dengan ungkapan ataupun ucapan ini, gitu ya. Kalau kita lihat ada konteks yang menarik di ayat sebelumnya. Apa itu? Orang banyak yang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk dapat mengajar, mendengarkan pengajarannya, untuk merasakan mukjizatnya, entah itu kesembuhan ilahi ataupun pengusiran roh jahat, gitu ya. Sehingga di bagian akhir diungkapkan, karena ada kuasa yang, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Wah, ini luar biasa. Keberadaan Yesus memiliki dampak di dalam kehidupan. Nah, ini kan hal yang luar biasa, Ibu Bapak. Mengapa memiliki dampak? Ya tadi, kalau kita lihat di bagian sebelumnya, orang-orang yang membutuhkan pengharapan, orang-orang yang membutuhkan kebahagiaan, orang-orang yang membutuhkan pemulihan, menimbulkan dampak sukacita. Nah, dari hal ini dulu kita lihat bagaimana keberadaan kita di dalam kehidupan. Ada dampak enggak? Sehingga orang mencoba berbondong-bondong datang. Untuk apa? Untuk dapat bertemu, bertegur sapa. Ya kan sekarang lagi pandemik, ya memang pandemik, akan tetapi laku lampah kita tidak hilang. Dari apa? Dari setiap yang kita lakukan. Bagaimana kita, orang lain melihat jati diri kita. Berdampak atau tidak. Dan dampaknya itu luar biasa bagi orang di sekitar. Dan ini sangat nampak. Pada saat tadi yang saya sampaikan di awal, Tuhan Yesus mengajarkan, ini bagian yang kedua, 180 derajat berbeda. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Dan seterusnya. Bagian yang pertama ini dulu. Ayat 20 sampai dengan 23. Ada bertolak belakang dengan pemahaman secara umum terkait dengan kebahagiaan. Mengapa di bagian yang kedua ini dapat kita lihat? Apa itu yang dapat kita lihat? Pertama, di bagian yang kedua adalah mengapa kok orang-orang yang dalam tanda kutip marginal ini justru diangkat oleh Tuhan? Iya, karena apa? Dari orang-orang ini mereka merasa ataupun menganggap diri mereka rendah. Mereka tidak berharga. Mereka tidak berarti. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajak untuk memberikan motivasi. Ya kamu memang miskin secara manusia, tapi apa? Berharga di mata Tuhan. Kan itu kan. Sehingga apa? Bagian yang pertama tadi, dampak gitu ya. Memberikan motivasi, kekuatan sehingga apa? Kemiskinannya tidak membuat dia terpuruk. Tapi dia berjuang, berusaha. Meskipun miskin secara manusiawi, akan tetapi kaya di dalam Tuhan. Nah, ini kan luar biasa. Bertolak belakang. Gitu ya. Dan seterusnya juga tadi. Berbahagialah hai kamu yang sekarang yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Dan seterusnya. Jadi apa? Tuhan Yesus ingin memberikan motivasi, kekuatan bagi orang-orang ini. Ingat, pendengar Yesus saat itu bukan dari kalangan atas, gitu ya, dari kalangan orang-orang yang berkelas. Enggak. Justru Yesus datang menjamah mereka yang terbelakang, mereka yang disingkirkan. Tapi di sini Tuhan Yesus ingin mengajak termotivasi. Dan nampaknya hal ini juga yang sama yang kita hadapi. Ayo termotivasi di dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Sudah masuki bulan Februari di tahun 2022 ini. Apa rencana kita? Ada kegagalan, kelemahan, keterbatasan? Pasti. Akan tapi sabda Tuhan hari ini, kita ditunjuk untuk berbahagia. Sabda Tuhan untuk apa? Memotivasi, memberikan kekuatan. Dan motivasi itu untuk apa juga? Agar bagian yang kedua dari bagian yang kedua ini, kita memiliki pengharapan, bersandar kepada Allah. Nanti kita akan bersandingkan dengan bagian yang ketiga, kan gitu ya? Ya, karena justru dengan orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang marginal ini,
Mereka membutuhkan apa? Pengharapan, membutuhkan sandaran untuk hidup. Gitu kan? Ibu bapak mungkin merasakan saat kita dalam tekanan kehidupan, saat kita dalam pergumulan, saat kita juga sedang dalam masalah kesehatan, maka yang dibutuhkan apa? Sandaran untuk mengadu, sandaran untuk berkeluh kesah. Ya, Tuhan Yesus selain memotivasi dengan pembelajarannya saat ini, menyediakan untuk bersandar kepadanya, berpengharapan kepadanya. Inilah juga yang kita hadapi saat ini, saat kita juga akan memasuki kalau GKJ 91 tahun perjalanan pelayanan, tanggal 17 Februari yang akan datang nanti. Apa itu? Pergumulan yang luar biasa juga. Akan tetapi dari bacaan bersama saat ini kita diajak untuk tidak hanya sebatas motivasi, akan tetapi memiliki sandaran bersama dengan Allah. Saat kita memiliki motivasi tapi tidak memiliki sandaran iman yang kuat, apa yang terjadi? Sia-sia, kekecewaan. Oleh sebab itu, sandaran kepada Allah, pengharapan kepada Allah, ini pun menjadi penting. Mengapa demikian? Bagian yang ketiga. Tetapi celakalah, kalau kita lihat 24 sampai dengan 26. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar, dan seterusnya. Loh, kalau gitu aku nggak boleh kaya dong. Aku nggak boleh kenyang dong. Oh, siapa bilang? Ingat konteksnya tadi. Orang-orang yang termarginalkan adalah pendengar saat itu. Lalu bagaimana bagi mereka yang kaya? Mereka yang kenyang, mereka yang berkedudukan baik luar biasa. Justru di bagian ini diajak untuk apa? Mewaspadai keberadaannya. Ini kan yang kadang bahkan sering kita lupa, bahkan hilaf dalam kehidupan. Saat kita berada di posisi tertentu, celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ya, itu dia. Kita diajak untuk apa? Waspada. Saat Tuhan memberikan segala sesuatu karunia, saat Tuhan memberikan segala sesuatu kemudahan, keuntungan, berkat yang berlimpah, segala sesuatunya, kita justru diajak untuk waspada dari bagian kita saat ini. Mengapa demikian? Ya, sesuai dengan tema kita. Berbahagialah orang yang dipulihkan Tuhan. Berarti apa? Ya, mereka yang kaya, mereka yang hebat, mereka yang punya kedudukan, mereka yang sudah kenyang pun butuh dipulihkan oleh Tuhan. Bukan berarti mereka sembrono, bukan berarti mereka sembarangan, seenaknya saja, gitu ya. Ini menjadi peringatan dalam kehidupan kita bersama. Celaka di sini lebih kepada peringatan, warning kita. Agar apa? Kita waspada. Agar apa? Agar kita pun tetap rendah hati dan melihat ada kuasa Tuhan di balik semua perkara, di balik semua hal yang Tuhan berikan. Nah, kadang bahkan sering disinilah yang kita silap dalam hidup. Kita merasa bahwa keberhasilan baik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, itu karena apa? Itu kan jerih payah kami sebagai orang tua. Ya memang satu sisi betul, karena didikan, karena perhatian, karena segala sesuatu kita sebagai orang tua. Akan tetapi satu hal yang juga pasti, ada campur tangan Tuhan di balik semua ini. Oleh sebab itu, waspada, berpengharapan. Agar apa? Agar kita tidak jatuh. Karena apa? Banyak orang-orang yang di bagian ini, ayat 24 sampai dengan 26, karena sudah memperoleh penghiburan itu, akhirnya apa? Tidak mengandalkan Tuhan di dalamnya. Menganggap keberhasilannya adalah miliknya.
Di bagian ini kita diajak, bagian yang ketiga, untuk mawas diri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, mengucap syukur atas kasih karya penyertaan Tuhan. Melalui bacaan firman Tuhan hari ini, sabdamu kembali mengingatkan kami, ya,
Kamilah orang-orang yang saat ini berbondong-bondong untuk mendengarkan sabda Tuhan, akan tetapi mau tidak kami untuk selalu dibentuk di dalamnya. Saat ada kerinduan untuk dibentuk, meskipun itu berat dan sulit, maka kami yakin Tuhan memampukan kami. Dan tidak hanya itu, trek jalan kehidupan kami akan dikembalikan ke dalam jalan yang benar bersama dengan Allah. Tuhan, pada kesempatan saat ini kami ingin berdoa atas kasih penyertaan Tuhan. Melihat keadaan bagaimana pandemik varian Omikron yang juga luar biasa berdampak. Kami berdoa Tuhan lindungi jaga kami, agar kami terus menjaga protokol kesehatan. Bahkan bagi kami yang sudah vaksin booster sekalipun, andai kata dalam perjalanan hidup ternyata kami pun terkena virus ini, mampukan kami untuk selalu siap, waspada, dan tidak hanya itu, selalu mengucap syukur, selalu dapat bersuka cita. Karena ada tangan Tuhan yang selalu menopang dan menguatkan. Bahkan melalui keberadaan saudara-saudara kami, jemaatmu di GKJ Cimahi ini ataupun di tempat lain, itulah yang membantu kami, itulah yang selalu mendoakan dan mendukung kami, sehingga kami dapat bangkit, kami dapat sembuh. Ataupun kami yang saat ini sedang dalam pergumulan kehidupan kami berdoa, kuasa Tuhan memampukan, karena kami selalu bersandar, karena kami selalu memiliki pengharapan bersama dengan Tuhan. Kami juga menyerahkan pemerintahan kami dalam menghadapi pandemik ini. Kami yakin kuasa Tuhan nyata untuk kami dapat memperoleh damai sejahtera di dalamnya. Kami berdoa untuk Sinode GKJ tanggal 17 yang akan datang nanti akan berusia 91 tahun. Biarlah di usia yang 91 ini, kami Sinode klasikal ataupun lokalitas gereja belajar untuk terus dapat mewartakan kabar sukacita, sehingga melalui keberadaan kami, nama Tuhan dimuliakan. Melalui keberadaan kami di tengah-tengah pandemik yang ada saat ini, kami dapat menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah seru dan doa kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan umat. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia di dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Umat menyanyikan Kidung Jemaat 367 ayat 1. Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan membawa doa persembahan yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Besar kasih setiamu Tuhan, begitu agung dan perkasanya Engkau Tuhan. Mulialah namamu di bumi dan di dalam surga. Terima kasih ya Allah, kalau pada hari ini kami diberi kesempatan oleh-Mu untuk memberikan persembahan ini. Persembahan untuk kebesaran dan keluhuran namamu.
Berkat yang melimpah Tuhan berikan kepada kami tak sebanding dengan apa yang dapat kami berikan kembali kepadamu. Oleh kasih karunia-Mu Tuhan sajalah Tuhan banyak memberikan kesempatan kepada kami untuk mengucap syukur kami padamu ya Allah. Terima kasih yang dapat kami haturkan kepada Bapa kami yang di surga. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini izinkanlah kami berdoa kepada pengelola persembahan ini agar persembahan yang sudah terkumpul dapat dipakai dan dipergunakan sebagaimana mestinya, agar dapat menjadikan berkat bagi pelayanan kami di dalam masyarakat, terkhusus di tengah-tengah jemaat GKJ Cimahi. Bapa yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami telah diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan melalui Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Semoga apa yang sudah kami dengar dapat kami lakukan sepanjang hidup yang Tuhan berikan. Berkatilah setiap pelayanannya di mana Bapak utus dan Tuhan tempatkan. Berkatilah juga keluarganya. Tuhan jaga kesehatan dan Tuhan beri damai sukacita di dalam kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan majelis-Mu agar kami untuk tetap setia melayani-Mu. Berkatilah keluarga dan Tuhan jaga setiap kesehatannya. Kepada jemaat-Mu ya Bapa, tilik kami satu persatu. Beri kami damai sukacita di dalam kasih-Mu. Demikian ya Tuhan rangkaian doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini kiranya Tuhan mau menyempurnakan. Hanya di dalam satu nama dan dalam belas kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanggal 20 yang akan datang, kita akan mengadakan sakramen perjamuan. Oleh sebab itu, dalam rangka mempersiapkan, saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami kembali mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan. Mampukan kami untuk menjawab kesediaan ataupun ketidaksediaan. Akan tapi kami yakin Roh Kudus Tuhan yang memampukan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mempersilahkan untuk anggota keluarga yang ditunjuk sebagai leader nanti atau pemimpin menanyakan kesiapan, kesanggupan dari masing-masing anggota keluarga. Kami persilahkan.
Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala kami. Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini dan kini. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.